Oke, rekan-rekan, pagi ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana, ini ada salah ya, kita akan belajar sekarang itu view class ya dari MySQL. Oke, jadi view class ini konsepnya adalah kita akan mengambil data kelas yang sudah kita simpan dan kita tampilkan, gitu ya. Nanti insya Allah hasilnya akan seperti ini. Kita akan di page kelas itu yang sudah kita buat, nanti halamannya akan tampil seperti ini. Jadi ada kode kelas, nama kelasnya, kemudian ada walinya. Mungkin itu ya tampilannya. Kemudian konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini. Jadi konsepnya fitur view kelas itu kita akan bikin kita menggunakan halaman yang udah kita buat, yaitu kelas, indeks ya, indeks PHP, terus kita akan select ke database di tag class di MySQL gitu. Nah, saya mau jelasin sedikit. Jadi di dalam kebanyakan orang itu menggunakan pendekatan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Atau apa sih? Sebenarnya gini, dalam sebuah data itu ada 4 fungsi yang bisa dilakukan. Bagian misalkan bagaimana menambah atau create gitu ya, bagaimana membaca gitu ya isinya, bagaimana mengubah isinya setelah ada dengan cara namanya update, dan yang terakhir itu 4 itu delete. Nah, kadang-kadang developer itu melakukan pendekatan terutama buat teman-teman developer ya yang biasa mau simple-simple cepet-cepet, itu biasanya langsung bikin satu tabel langsung add delete. Nah, kalau saya pendekatannya nggak seperti itu. Saya lebih menyukai dengan konsep features. Kenapa? Features itu kadang-kadang mendetilkan apa yang kita butuhkan. Misalkan saya butuh create sama delete aja, saya nggak pernah ngupdate, nggak pernah read misalkan, atau saya create sama read aja, saya nggak pernah update sama delete misalkan gitu. Jadi dalam membuat fungsinya saya cukup fokus dengan fitur apa yang mau dikembangin. Kemudian kalau teman-teman tadi bukan tadi sebelum-sebelumnya sudah saya share tentang konsep MySQL sebagai database, itu sebenarnya ada database structure ya. Di situ ada konsep SQL, structure query language. Nah, padanannya atau persamaannya itu kalau CRUD itu kira-kira dengan insert, select, update, dan delete. Nah, kali ini kita akan pakai konsep select-nya ya, seperti sebelum-sebelumnya waktu saat login. Nah, di sini sebenarnya ini padanan dan kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjutnya adalah kenapa kok dijadikan satu halaman nih desain saya seperti ini, gitu ya. Kenapa jadi satu halaman? Kenapa nggak model panggil API, panggil itulah. Idenya sebenarnya adalah karena saya ngeliat fungsinya ringkas aja gitu ya. Proyek ini cuman mungkin melibatkan sekitar berapa kemarin, 13 sampai 15 features yang menurut saya masih ukuran small project gitu ya. Nah, karena masih small project dan saya ngerjain sendiri gitu ya, full stack lagi semuanya dikerjain, jadinya saya anggap itu small project dan masih padanan lah single. Tapi kalau nanti teman-teman bekerja di lingkungan yang lebih besar, timnya udah 2, 3, 5, 10 gitu, bahkan sudah dibagi 2 tim, 3 tim, tentu butuh sesuatu yang lebih terstruktur ya. Artinya nanti ada sistem arsitektur yang akan bilang, oke, nanti strukturnya begini seperti itu, yang akan mengendalikan. Oke, kemudian juga kenapa nggak pakai paging gitu, misalkan antar data. Nah, paging ini teman-teman kalau biasa lihat di angka, misalnya di satu halaman, misalkan gitu ya, di Tokopedia atau di apalah website commerce gitu, atau website yang mengumpulan data, biasanya di bawah itu ada angka halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu ya. Nah, paging ini digunakan juga kalau nanti teman-teman untuk ngambil datanya. Kenapa saya nggak gunakan di sini? Ya tadi karena saya pengen ringkas-ringkas aja gitu ya. Saya ngarepin bisa dipakai di satu sekolah gitu ya, yang jumlah siswanya paling mungkin kalau teorinya saya sih 120 orang tuh sudah cukup banyak. Kalau satu kelas misalkan 6 gitu, 6 SD gitu ya, satu kelas 50 orang aja itu baru 300 orang gitu. Jadi tidak terlalu besar database-nya. Jadi saya harapin kalau kelas cuma 6, nanti satu kelas cuma ditampilin 50 siswa gitu, saya rasa cukup dengan satu halaman page, tidak perlu pagingnya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita akan langsung coding dan kita akan mengedit halaman view-nya yang tadinya kosongan seperti ini gitu ya. Di sini kita akan tambahkan
fungsi-fungsinya sehingga dia bisa tampil seperti ini ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita akan edit code-nya, kita buka code-nya. Ini kelas ada indeks ya. Nah, ini di sini kan masih kosong ya. Ini masih kosong ya. Tambah kelas misalkan halo tab, atau saya tambahin ini daftar siswa gitu ya. Daftar kelas. Oke, ini saya refresh. Gitu, ini daftar kelas ya. Nah, sekarang saya akan edit ini, saya akan ubah ini sehingga menjadi tabel seperti ini. Nah, untuk ini, untuk bisa menampilkan ini kita butuh fungsi yang namanya select seperti kemarin ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa Google dengan PHP MySQL select itu nanti dibaca di W3 School, nanti ada database seperti ini. Nah, kalau select itu kita bisa tahu nama, kita bisa ambil datanya apa aja dari tabel mana. Diingat-ingat ya teman-teman, kemarin kita nyimpen datanya di T-class dengan datanya kode nama dan wali. Ini yang kita ambil. Oke ya, kita akan, jadi saya biasanya codingnya cepet aja, nggak usah ngetik-ngetik. Saya biasa ngedit, jadi kita copy aja dari sini gitu ya. Oh ya, nanti code-nya bisa teman-teman cek di ini ya, di Google Drive yang saya share ya. Nanti ada di halaman bawah deskripsi, saya tambahin biasanya. Oke, ini sudah saya copy, saya akan tambahkan di code saya. Oke, daftar kelasnya saya tambahkan code-nya di sini. Oke, yang kedua seperti biasa saya akan edit akses ke database-nya. Jangan lupa user, password sama database name. Oke, nah di sini ada konsep die ya. Konsep die itu kan aplikasi mati ya, tampilan hang gitu. Nah kita nggak akan itu, kita cuma echo aja, echo gitu. Nah tapi yang karena dia echo die itu biasanya langsung menghentikan fungsi PHP, kita kasih else di sini. Jadi kalau dia error dia mau ngapain, kalau nggak error dia harus ngapain. Nah ini else kita taruh di bawah sini sebelum connection. Nah ini kalau di bawah else ini berarti database-nya bisa terkoneksi dengan baik ya. Nah selanjutnya kita akan select. Nah select ini penting, seperti tadi di database-nya kita kan punya ini ya, nama kelas wali, kita juga pilih. Jadi select nama kelas. Oke, kodenya dulu ya, kode nama wali dari database-nya T-class. Oke, dari sini kita bisa keluarin misalkan kemarin udah bisa ya, langsung keluar data misalkan T-class-nya aja. Oke, data kelasnya. Nah, kalau datanya nggak kelihatan gitu, kita kapan informasikan tidak ada data kelas. Jadi orang tahu, oh data kelasnya nggak ada. Itu sudah kita buat akses database-nya, nanti kita akan ngatur tampilan di sini ya. Oke, caranya nanti ada lagi. Kita lihat dulu, kita tes. Nah, ini masih ada error nih, kelas nggak ada. Ya, kelas nggak ada, adanya kode wali sama ini. Berarti salah ya kodenya. Ini kita kasih dengan kode. Kita refresh. Nah, sudah keluar ya, ID-nya ini. Nah, karena datanya udah keluar, kita akan melanjutkan dengan mengubah tampilan supaya tampilannya bisa rapi seperti ini. Nah, caranya kita kemarin karena kita menggunakan Bootstrap itu udah nyiapin. Nah, caranya kita di sini cari yang namanya table. Gitu ya, table. Table kayak apa? Nah, table tuh kayak gini. Gitu ya. Nah, kita akan copy ini aja ya. Kita akan copy ini, tapi kita copy-nya yang atasnya dulu aja. Sampai tr body ya, seperti ini ya, sampai sini. Nah kita copy, terus kita masukkan ke sini. Sebentar, saya masukkan ke code-nya. Nah jadi saya kasih echo. Nah teman-teman, ini ada satu trik yang saya biasa gunakan karena code-nya di sini pakai double quote gitu ya, kutip 2, saya akan gunakan dengan single quote-nya di PHP-nya. Boleh-boleh aja. Jadi ini trik supaya kita nanti ngeditnya nggak banyak. Jadi kalau single quote nanti dalamnya double quote ini masih oke. Tapi kalau saya double quote seperti ini pasti error. Nanti hasilnya error gitu ya. Gitu. Ini udah biru-biru pasti error.
karena dia harusnya jadinya semuanya adalah gitu. Ini juga gitu ya. Ini salah satu trik aja. Kalau ini kan karena di kelas ya, HTML kelas pakai double quote, kita pakai single quote. Oke. Nah, jangan lupa di bawahnya saya harus ingetin, ini kalau kayak gini saya tambahin di echo-nya single quote lagi aja ya. /table. Ini gunanya untuk mengatur sama tr body ya. Nah, ini untuk mengatur tampilannya. Nah, ini dilangin. Terus ini kita edit ya. Tadi kan kita butuhnya kode, terus nama kelas. Ini yang kedua adalah wali kelas, gitu ya. Nah, ini kalau keluar ini kan masih berantakan nih datanya nih, biasanya kita tes ya. Masih belum keluar nih, tapi tampilannya udah keluar nih kan nih, kelas, nama, siswa, gitu ya. Nah, ini kita, oh ya, juga kita edit dulu aja, ini kan warnanya hit. Oke, kita edit ini dulu aja. Kita akan tambahkan sesuai di sini. Nah, kalau kita lihat contohnya, ini kan pakai TR gini-gini ya. Nah, kita copy aja di sini, terus kita tambahin di sana. Di sini ya, kita ada echo di sini, ganti aja di sini. Oke, nah ini yang nggak usah ditambahkan. Ini kan datanya ya, kode. Nah, ini teman-teman kasih double quote, gitu. Terus dikasih tik 2, dikasih $ row, ini kan kode ya. Nah, kodenya udah keluar. Oke, terus kita tambahkan lagi kolom yang kedua itu nama. Oke, yang ketiga itu walinya. Oke, sudah, kita akan refresh lagi. Oke, ini salah row, harusnya row aja karena kebiasaan saya ingat PHP sama get, jadi seperti ini nanti bisa keluar. Nah, udah keluar ya. Oke. Nah, masalahnya kan warnanya hitam nih. Nah, kalau saya juga nunjukin lagi di Bootstrap tuh udah siapin warna, jadi teman-teman bisa pakai color gitu. Nah, colornya ini kita tes aja, misalkan saya mau buat warnanya yang white ya. Nah, jadi saya pakai misalkan langsung white text. Di mana? Itu di class table. Di class table-nya karena pengaruh ke semua tampilan. Jadi saya masukkan di class table ini text white. Oke, kita cek sekarang tampilannya. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai, kita akan tes bagaimana kalau kita tambah kelas. Oke, kita tambahin 2020-03, kelas 3, TA 2020-2021, Ibu Epi ya, SPD. Simpan. Oke, nah kelihatan ya, ini sudah bertambah otomatis, tampilannya juga baik, rapi. Nah, jadi teman-teman bisa dengan mudah ngelihat hasilnya dan mudah dibaca. Mungkin itu aja dari saya video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.